Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita lanjutkan acara teropong media ya, pagi ini masih kita di Solo, dan kali ini kita coba melihat ya, beberapa berita yang lain yang bisa menjadi perhatian kita pada pagi hari ini adalah berita di situs Kompas ya, tentang katanya beberapa berita ini membuat ekonomi Indonesia ini lesu ya. Perusahaan nasional bisa dikuasai asing. Nah, ini menarik ini ya. Bagaimana nih ekonomi Indonesia ini lesu? Padahal dulu waktu dijanjikan kan dulu ya, malah waktu kampanye, yang namanya kampanye ya, waktu kampanye dua calon presiden Jokowi dan Prabowo, ketika itu kan banyak sekali yang ngomong kalau Prabowo yang menang maka rupiah akan hancur ya sampai 13.000. Nah, sekarang rupiah sudah naik juga 13.000. Logikanya sebetulnya dengan naiknya rupiah ya kan, dengan anjloknya nilai rupiah ya, turunnya nilai rupiah terhadap dolar, logikanya kan mestinya ekspor kita semakin meningkat ya, karena bagi orang di luar negeri harga barang kita menjadi semakin murah gitu ya. Nah, ternyata kalau ini diberitakan ekonomi kita lesu nih. Ini kenapa ini? Ya, jadi macam-macam lah ya. Saya bukan ahli ekonomi, tapi ini bagi saya yang orang Indonesia kan ya harus sedikit-sedikit tahu lah ya kita kenapa sih negara kita kok katanya ekonominya lesu dan nanti perusahaan-perusahaan nasional ini harganya jadi murah. Memang logikanya begitu. Ya, jangan dulu kan begitu. Kenapa perusahaan-perusahaan kita dikuasai asing? Ya. Saya pernah mendengar seorang ahli ekonomi ngomong begini, kalau mau menghancurkan ekonomi satu negara, hancurkan dulu mata uangnya. Ya, dulu di krisis rupiah tahun 97 ya, rupiah sampai 15.000 sampai pernah 16.000 ya. Kalau nggak salah sempat hampir mencapai 17.000, itu kan otomatis ya. Nilai perusahaan nasional kita jadi murah ya, dan kemudian asing masuk ya diborong, nah setelah itu nilainya dinaikkan lagi. Kok kasihan banget gitu ya, kita ini bangsa yang begitu besar, 250 juta orang itu penduduknya ya, tapi kok kayak dijadiin mainan gitu. Nah, kita berharap lah ya yang Pak Presiden dan timnya ini serius gitu. Ya, jangan sampai ekonomi ini pertumbuhannya katanya sekarang ini hanya 4, berapa. Waktu itu kan dijanjikan oleh Pak Presiden bahwa pertumbuhan kita bukan semata-mata pertumbuhan ya, tapi juga sekaligus disertai dengan pemerataan. Nah, saya melihat begini saja ya, sebagai orang awam lah dalam bidang ekonomi ini, itu saya berharap pemimpin-pemimpin kita ini gunakanlah pendekatan yang integral dalam memahami dan menyelesaikan masalah perekonomian. Yang integral itu maksud saya jangan hanya mengandalkan kekuatan empiris dan rasional saja. Gunakan pendekatan wahyu, ya, gunakan pendekatan min haitsu la yahtasib. Sebab itu janji Allah itu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan untuk negara kita diberikan penjelasan yang sangat gamblang dalam surat Al-A'raf ayat 96. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Jadi Allah itu sudah memberitahu loh pada kita. Tapi kadang-kadang ilmuwan-ilmuwan kita ini lebih percaya kepada ilmuwan asing ya, daripada kepada Tuhan. Ya. Ngakunya sih negara kita berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ya, bukan berdasar atas kitabnya Karl Marx, ya, bukan berdasar atas kitabnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bukan berdasar atas kitabnya Adam Smith, ya, atau kitab siapa, gitu. Katanya berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dan kalau bagi orang Muslim gitu ya, kita lihat
para ulama yang berkumpul di Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tahun 83 di kota Situbondo sudah memutuskan bahwa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Jadi negara berdasar atas tauhid itu mestinya. Ya, kita nggak usah minta orang lain ya, orang yang non Muslim misalnya untuk mengakui makna ini, tapi bagi orang Islam, presiden kita orang Islam, Menko ekonomi kita juga orang Muslim, ya, Pak Sofyan Jalil, Dr. Sofyan Jalil itu orang Aceh, ya, orang Muslim, orang Aceh, ya, Insya Allah semangat Islam juga baik, ya, apalagi Pak Haji Yusuf Kala, ya, beliau ketua Dewan Masjid, nah gitu. Jadi mohonlah pemimpin kita yang sudah haji dan sudah punya semangat ini usul aja nih Pak, ya, terserah Bapak terima atau enggak, usul kan boleh, ya, namanya usul. Ya, dalam melihat masalah, menyelesaikan masalah itu gunakan pendekatan wahyu, jangan hanya rasional dan empiris saja. Kita harus yakin bagaimana Allah itu akan menolong kita kalau kita benar, kalau kita bertakwa. Ya, jadi itu janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, jika penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, ya, la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh, maka Allah akan membuka, ya, kami akan buka untuk mereka itu barokah, berkah dari langit dan dari bumi gitu. Walakin kadzabu, tapi mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka itu dusta pada Allah, gitu, bohong gitu ya, ngaku-ngaku iman pada Allah tapi Allah ditendang, ya, Allah nggak dipakai, disingkirkan wahyunya, ya, nabinya dilecehkan, ya, keteladanan Rasulullah itu dilecehkan, ya, tidak diikuti. Nah itu walakin kadzabu, nah, kalau sudah walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan azab mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Nah, itu sebenarnya. Oleh karena itu ya, dalam saya ingin ini penting ya, karena dalam menyelesaikan semua masalah di tingkat kenegaraan dan tantangan yang begitu hebat ini, ya, kita percaya, bangsa kita kan percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi untuk apa kita mengatakan bangsa kita ini percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi perintah Tuhan, ya, panduan Tuhan itu enggak. Jadi maksud saya begini, usulan praktis misalnya gitu ya. Ya presiden, wakil presiden, Menko dan menteri-menteri yang lain yang Muslim gitu ya. Bagaimana kalau membuat gerakan gitu ya, gerakan jamaah saja deh. Ya, subuh berjamaah, ya, tiap subuh presiden, ya, wakil presiden dan para pejabat gerakan subuh berjamaah dulu ya di istana gantian. Hari ini di Masjid Baitur Rahim, ya, di Istana Negara. Besok di tempat wakil presiden, besok di mana di Istiqlal. Wah, itu kalau presiden kita memelopori gerakan subuh berjamaah, kemudian gerakan sholat duha, ya, ada itu cara membuka pintu-pintu rezeki itu kan Allah ngasih tahu pada kita, ya itu. Jadi, nah pendekatan ini tidak dipakai ini dalam ilmu ekonomi gitu ya, pendekatan untuk bagaimana supaya kita ini makmur, ya, supaya kita ini dapat berkah dari Allah, itu nggak dipakai cara pandang ini. Ya, jadi sangat materialistik, ya, hanya rasional empiris saja gitu. Lelah ini, ya ini. Jadi kita ini negeri Muslim Pak, kita ini perlu kan. Kalau dikatakan nggak enak juga ekonomi Indonesia lesu gitu kan. Ini kan kita ini ya, pemirsa ya, seperti satu kapal. Jadi ada satu kapal namanya Indonesia. Nah, nahkoda kita namanya Pak Jokowi, wakilnya namanya Pak Yusuf Kala, begitu. Ya, Menko-nya namanya Pak Sofyan Jalil, itu kan jelas nih. Menteri Agamanya Pak Lukman, ya, jelas kan. Nah, bagaimana negeri kita ini, ya, itu dilakukan pendekatan. Jadi jangan seremonial saja. Memang menjadikan wahyu, ya, sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah, begitu. Nah, ini jadi untuk salah kurikulum. Misalnya begini ya. Saya sudah cek di kurikulum IPS terpadu di SMP itu masih diajarkan, ya, namanya negara maju itu adalah Amerika, Jepang, income per kapitanya sekian, nah, itu maju. Jadi ukuran maju itu karena kaya, karena duit gitu.
Ya, padahal yang namanya maju menurut panduan Al-Quran namanya negara takwa, Pak. Ya. Biarpun dia kaya tapi serakah, biarpun dia kaya tapi jahat, ya. Biarpun dia kaya tapi dia menghina agama, meskipun dia kaya dia menghina Tuhan, menghina Nabi, itu nggak maju gitu loh. Pengertian kita itu begitu mestinya.